Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebenarnya arep ngomong ya bingung karo ora, tapi kan juga ini sebagai warga negara Indonesia yang baik ya. Ya, dari dulu yang menurut video yang beredar, video yang mungkin jadul ya, bukannya sekarang, video jadul yang dulu ya, dengan suara dari almarhum Pak Insinyur Soekarno ya. Itu adalah PKI dibubarkan oleh Pak Insinyur Soekarno ya. Tapi di situ juga video yang beredar bahwa PKI adalah besutan atau PKI itu yang mendirikan adalah almarhum Bapak Soekarno. Nah, yang mendirikan itu adalah almarhum Pak Soekarno, yang membubarkan adalah Pak Soekarno. Nah, terus dan mengapa almarhum Bapak Soeharto itu seperti kudeta dia akhirnya menjadi presiden ya, karena dia juga tahu bahwa dia adalah jenderal besar di negara kita ya, sebagai anggota TNI ya. Dia tahu pasti kebanyakan orang yang masuk ke TNI dia mempunyai jiwa tanah air ya. Jiwa tanah airnya itu sangat kuat ya. Kalau bagi kalian yang sebagai TNI mungkin, atau siapapun yang anaknya atau bapaknya, bahwa jiwa TNI itu melekat ya di hati. Dia kebanyakan itu jiwanya itu cinta tanah air ya. Makanya Soeharto walaupun dikenang sebagai, ada yang bilang bahwa almarhum Bapak Soeharto itu adalah korupsi di negara Indonesia ini ya, dan terkenal sampai mendunia katanya ya. Tapi menurut bagi saya, di era yang katanya di era Soeharto itu harga sandang pangan murah, dan yang korupsi itu ya semua orang nggak bisa korupsi ya, karena mereka adalah jenderal, karena presiden kita adalah jenderal, punya kekuasaan. Tapi dari sebalik itu memang anak-anaknya itu kebanyakan itu menjadi seorang pengusaha, dan banyak yang mungkin tidak terlihat di mata kita ya, di media manapun, bahwa keturunan keluarga Soeharto itu di media manapun banyak yang nggak keluar lah. Mereka seperti seolah-olah kayak tidak mau mengurusi politik ya. Mereka lebih mengutamakan ke menjadi pengusaha mapan kelas atas ya. Contohnya itu Candi Sari Group di sini ya. Di sini adalah Candi Sari Group ya. Dan ya mungkin beruntung ya di eranya mereka ya, para orang tua kita ya yang sudah almarhum dan masih ada yang masih hidup dari sekarang. Mungkin mereka beruntung ya, yang sudah almarhum dan yang masih sekarang ini mungkin mereka beruntung ya, bisa menikmati harga pangan murah. Tapi jujur saya pernah mengalami harga bakso itu cuma Rp300 dapat semangkok. Rp300 dapat semangkok di zaman saya pernah loh. Itu kalau nunggu di depan rumahnya kakek itu cuma nunggu bakso sampai sore yang harganya Rp300. Malah sekarang berapa? Kalau di sini ada yang 12.000, ada yang 15.000 sekarang loh ya. Sekarang ya, lalu berganti zaman, berganti era, lalu berganti presiden ya. Itu katanya ada yang menjual pulau di era pergantian setelah Soeharto ya. Itu ada yang menjual pulau dari
dulu kita menyebutnya itu Timur Leste ya, yang terus Timur Leste menjadi sekarang Timur Timur. Nah, itu di era kepemimpinannya siapa yang seperti membiarkan pulau itu bebas untuk merdeka ya. Terus lagi ada video bahwa pulau tersebut sudah milik WNA, warga negara asing, yaitu dari Cina ya. Mungkin ada video, dan video tersebut juga ada bendera Cina ya, dan juga ada tulisan Cina. Dan juga ada pulau wisata yang sekarang katanya di video itu sudah milik Cina, dan warga lokal dilarang untuk bertamasya ke pulau tersebut. Ya, bagi saya ya sah-sah. Bagi saya nggak tahu ya, bahwa kita itu sebagai warga Indonesia, kita beli tanah asal kita punya ya beli. Mungkin warga negara asing membeli tanah di pulau tersebut, ternyata uang warga negara asing tersebut itu mampu untuk membeli tanah sampai seluruh pulaunya. Jadi dikatakan itu pulau itu telah dijual. Mungkin mereka masih bisa memiliki hak kuasa ya, karena di situ tertulis jual beli tanah, bukan jual beli pulau ya. Mereka itu membeli tanah, dan yang membeli tanah itu adalah warga negara asing. Mungkin seperti itu ya. Dan jika benar seperti itu, maka siap-siap ya bagi kalian atau negara kita itu akan kekurangan pulau atau hilangnya sebuah pulau ya. Karena pulau yang bukan jual beli pulau tapi jual beli tanah. Misal kita beli tanah si A